Baik, untuk perkuliahan malam ini kita mulai saja ya, sambil nunggu temannya yang lain. Jadi sebelum kita melakukan simulasi finite element ya dengan menggunakan CATIA, saya akan mereview dulu berkaitan dengan finite element analysis ya. Jadi yang saya sampaikan di sini masih sekedar untuk review saja. Jadi kalau berkaitan dengan metode elemen hingga itu akan diberikan di mata kuliah yang lain ya. Karena di sini saya menyampaikan untuk mata kuliah Computer Aided Engineering ya. Jadi nanti yang kita bahas adalah menggunakan komputer base ya atau menggunakan komputer. Nah, untuk itu di sini kita review dulu ya beberapa bagian berkaitan dengan finite element analysis karena bagian-bagian ini nanti yang akan kita terapkan pada waktu menggunakan CATIA ya untuk analisis. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Nah, mata kuliah ini terutama di chapter ini ya, di chapter Finite Element Analysis atau Computer Aided Engineering ya, ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana metode elemen hingga itu menjadi salah satu di dalam menyelesaikan persoalan keteknikan ya, persoalan teknik terutama berkaitan dengan analisis struktur ya, analisis kekuatan struktur. Karena kita menggunakan komputer sebagai alat bantu, maka di dalam perkuliahan ini nanti kita gunakan software CATIA. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah belajar desain, ya, maka nanti kita lakukan di sini untuk analisis ya atau finite element analysis. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan finite element analysis ini? Di antaranya ada static analysis ya. Jadi static analysis itu kita menganalisis sebuah struktur ya atau model atau rangka dengan beban statik ya, beban statik. Jadi ingat kembali di pelajaran mata kuliah S1 ya, statika struktur gitu. Nah, dari static analysis ini nanti akan berkembang ya menjadi misalnya dynamic ya, dynamic analysis. Nah, dynamic analysis ini nanti yang membedakan adalah di gaya ya, karena nanti gaya ini akan ada tambahan waktu ya. Jadi kita bisa menerapkan berbagai macam gaya ya, kemudian pada waktu yang berbeda. Atau yang paling sederhana kalau kita mau melakukan analisis dynamic itu adalah frekuensi analisis ya. Jadi frekuensi analisis atau getaran alami. Jadi setiap benda itu mengalami getaran ya atau memiliki getaran ya. Nah, getaran ini bisa kita analisis dengan menggunakan finite element ya, atau metode elemen hingga gitu. Jadi kalau kita menggunakan CATIA ya misalnya, kalau di CATIA kebetulan ada bagaimana kita melihat pola-pola getar ya dari satu model, satu benda atau struktur ya pada berbagai macam frekuensi ya karena kita melihat pola getar untuk natural frekuensi ya. Nah, natural frekuensi ini termasuk salah satu yang penting di dalam dynamic analysis ya karena kalau kita sudah melihat atau mengetahui getaran alami suatu struktur ya suatu struktur atau model, nah, maka di dalam dynamic analysis berikutnya
Hal yang dihindari adalah getaran yang mendekati atau sama dengan getaran alami gitu. Nah, kalau getaran beban getar atau vibration yang terjadi itu mendekati atau sama dengan getaran alami, maka bisa mengakibatkan kegagalan struktur. Ya, entah patah, kemudian terjadi defleksi dan seterusnya. Maka kelanjutan dari dynamic itu adalah di vibration, ya, vibration analysis atau analisis getaran. Kemudian buckling, ya, buckling ini analisis pada struktur, ya, struktur yang panjang atau vertikal, kemudian diberikan beban yang searah dengan ketinggian dari model tersebut. Ya. Kemudian thermal analysis, ya, atau analisis thermal panas. Seperti yang kita ketahui untuk material-material dengan bahan logam, ya, atau ferro ini akan dipengaruhi oleh thermal, ya. Jadi pada temperatur tertentu itu struktur atau kekuatan strukturnya akan berubah, ya. Atau kita juga bisa menganalisis rambatan panas, ya, atau rambatan thermal pada suatu bahan ferro, ya, bahan logam. Nah, dari panas itu nanti juga kita bisa melihat tegangan, ya, karena di dalam proses kemuaian panas, ya, itu akan terjadi tegangan, tegangan yang mengakibatkan defleksi, ya, pada material atau pada rangka. Kemudian fluid flow, ya, fluid flow atau aliran fluida. Ya, aliran fluida ini juga eh, banyak yang kita analisis, ya, menggunakan software, ya. Hanya saja kalau kita menggunakan CATIA ini tidak tersedia, ya. Harus dikombinasikan dengan software yang namanya Abacus, ya. Jadi Abacus itu satu perusahaan dengan CATIA dan ini bisa embedded atau dimasukkan ke dalam CATIA gitu. Jadi kalau CATIA itu menyediakan CAD data atau data CAD-nya, data gambar desainnya, kemudian yang Abacus itu menyediakan atau memberikan solver atau perhitungannya. Ya di situ lebih lengkap, ya, ada fluid flow, ada thermal, ada vibration, dynamic, ya. Nah, untuk referensi semua buku berkaitan dengan finite element analysis, finite element method, dan lain sebagainya bisa digunakan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan finite element analysis itu? Ya, ini mereview saja atau merefresh lagi. Jadi, finite element method ini merupakan metode analisis numerik, ya, analisis numerik. Jadi, kalau ingat kembali, kalau dulu pernah mengambil mata kuliah numerik, metode numerik. Jadi metode numerik itu menyelesaikan persoalan matematika dengan sederhana, ya. Jadi menggunakan jumlah, kurang, kali, atau bagi. Itu saja, ya. Nah, maka kalau kita melihat persamaan-persamaan matematika, ya, entah diferensial, entah integral, itu di dalam finite element analysis diubah menjadi numerical analysis. Ya, jadi kalau kita uraikan dulu di mata kuliah metode numerik, ya, itu penyelesaiannya menggunakan, ya, penambahan atau penjumlahan, kemudian atau pengurangan atau perkalian dan pembagian itu saja. Nah, prinsip dasar di dalam finite element method di sini adalah objek ini dibagi menjadi banyak area, ya. Jadi satu objek atau satu gambar
besar itu dibagi menjadi banyak area. Ya. Nah, setiap area ini dihubungkan dengan elemen. Ya, kalau bentuknya garis, yaitu disebut elemen. Nah, karena banyak elemen, ya maka ini disebut sebagai diskritisasi. Ya, diskritisasi itu membagi elemen tunggal ya menjadi elemen banyak ya atau elemen hingga itu. Maka di dalam perkembangannya disebut sebagai metode elemen hingga. Nah, setiap elemen ini itu dihubungkan atau disambung dengan titik ya. Dalam hal ini disebut dengan nodal ya, nodal atau nodes ya. Nah, nodal itu memiliki derajat kebebasan ya karena sebenarnya yang nanti yang bergerak yang bisa bergerak itu adalah nodal ya. Nodal bergerak maka elemen ikut bergerak karena elemen itu disambung dengan nodal atau dihubungkan dengan nodal ya. Nah, sebagai contoh di sini lihat kalau kita lihat pada gambar ya, pada gambar di layar di situ yang dimaksud diskritisasi atau membagi elemen tunggal menjadi elemen banyak, elemen hingga. Sebagai contoh, garis area yang diarsir, ya, yang diarsir, ini kita akan menghitung luasannya, ya. Di atas itu dibatasi oleh kurva dengan persamaan fx, maka menghitung area di bawah kurva yang dibatasi dari A sampai ke B itu dengan persamaan integral. Ya, integral dari A ke B persamaannya fx dx. Nah, itu kalau kita menggunakan persamaan matematik, ya. Nah, padahal kalau kita menggunakan metode numerik, ya, dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, maka ini kita ubah menjadi seperti ini, ya. Kita ubah area itu menjadi bidang-bidang kecil, ya. Bidang kecil itu kotak-kotak yang banyak ya sehingga tersusun mendekati bentuk tunggal tadi ya. Sehingga kalau kita ambil satu kotak ya untuk mencari luasannya itu kan tinggal dikalikan panjang kali lebar ya. Kemudian jumlahnya berapa tinggal dijumlah. Nah, itu karena di dalam metode numerik itu hanya menggunakan pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, di dalam membuat kotak, ya kotak kecil itu, kita bisa membuat di atas kurva, seperti yang terlihat di sebelah kiri ya, atau di bawah kurva yang sebelah kanan. Ya. Nah, dua metode ini di dalam finite element itu disebut sebagai external approach dan internal approach. Ya, kenapa approach? Ya, approach itu pendekatan ya. Jadi ada pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal itu pada waktu kita membuat kotak itu dilebihkan keluar. Ya, jadi berada di atas kurva. Nah, sedangkan yang internal itu ada di dalam kurva atau di bawahnya. Nah, itu. Nah, kalau ini kita jumlah, kemudian kita dapatkan luasan area dari kedua metode itu, baik eksternal maupun internal. Kalau kita bandingkan dengan exact solution, ya exact solution itu yang persamaan matematis tadi, itu bisa kita lihat di grafik atau gambar di bawahnya itu. Ya.
pada garis putus-putus ya di bagian gambar di bawah itu ya, pada bagian ini adalah exact solution ya, bagian ini exact solution, ini diperoleh dari persamaan matematika yang integral tadi. Nah, sedangkan yang bagian atas ini adalah eksternal ya, external approach, kemudian yang bawah itu internal approach ya. Kalau kita perbanyak jumlah elemen ya, jumlah elemen itu berarti jumlah kotak ya. Ini satu elemen ya, ini satu elemen. Kalau kita buat makin banyak, maka berdasarkan teori di sini, ini hasilnya akan mendekati exact solution ya. Maka grafiknya baik yang di atas maupun di bawah itu mulai mendekati exact solution atau garis putus-putus. Nah, itu adalah bagaimana metode elemen hingga itu bekerja. Ya, artinya kalau kita membuat meshing atau diskritisasi itu makin banyak dengan jumlah elemen makin kecil, itu hasilnya semakin valid atau semakin tepat yang mendekati dengan exact solution. Ya. Permasalahannya apa? Kalau semakin banyak elemen, maka proses perhitungannya juga akan semakin lama. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh perhitungan pi ya pada suatu lingkaran. Yang satu itu kita buat di dalam ya, segi limanya di dalam. Kemudian yang satu kita buat di luar ya. Kita buat di luar. Nah, ini ada dua perbedaan karena tadi ada exact external approach dan internal approach ya. Maka kita lihat di sini untuk jumlah garis 8 ya. Ini ada bagian yang dari di dalam ya, kemudian ini di luar ya. Untuk jumlah garis 8 diperoleh ini 3,06. Ya, ini 4,9 ini. Nah, sedangkan pada penggunaan 16 garis ya, 16 sisi ya. Jadi ini di bagian ini diperbanyak ya, ini 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 diperbanyak menjadi 16, ini 3,1, 3,8. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita ingin mendapatkan nilai konvergensi itu satu digit di belakang koma, berarti kita harus mendapatkan digit yang sama, ya satu digit di belakang koma, berarti itu namanya konvergen. Contoh, ini satu, ya kemudian kita peroleh satu, ya berarti pada hitungan ini sudah konvergen antara 16 dan 32. Ya. Kenapa? Karena kita menggunakan ketelitian satu digit di belakang koma, yaitu 0,1, 0,1. Artinya, kalau kita menggunakan jumlah sisi 16 itu sudah cukup, tidak perlu menggunakan 32. Ya. Nah, kalau kita menggunakan ketelitian dua digit di belakang koma, ya, harus memperoleh dua digit yang sama. Ya, misalnya di sini 3,14 dan di bawahnya 3,14. Ini. Nah, maka di dalam suatu analisis ya, ini cukup menggunakan 64 garis. Tidak perlu sampai 128 karena yang kita perlukan adalah 3,14. Artinya pada penggunaan 64 garis ini kita
sebut sebagai kondisi yang konvergen gitu. Ini untuk yang di dalam, untuk yang luar sama, ya sama. Hanya saja kalau kita lihat di contoh di sini, kalau ingin menggunakan satu digit di belakang koma, harus kita peroleh digit yang sama di belakang koma. Nah, dalam hal ini ya 3,1 dan 3,1. Nah, ini diperoleh pada sisi dengan jumlah 256 dan 512. Ya, artinya kalau kita menggunakan garis di luar itu akan lebih banyak ya. Konvergensinya itu sampai 256 garis. Nah, untuk yang lain sama. Ya, misalnya mencari yang 3,14, ini 3,14. Nah, berarti di bagian ini. Gitu. Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai studi konvergensi. Ya. Maka di dalam finite element atau di dalam analisis, pada waktu kita menentukan ukuran dari elemen, itu sebaiknya melakukan yang namanya studi konvergensi. Ya. Artinya misalnya kita peroleh ukuran elemen, ya misalnya 5 mili, itu sudah cukup ya sudah, ya ada studinya. Misalnya tadinya ukurannya 10, kemudian 8, kemudian 6, kemudian 4. Nah, ternyata antara 6 dan 4 itu sudah sama, maka bisa menggunakan yang lebih besar untuk ukuran mesh. Ya, contoh saja. Nah, ini biar lebih jelas, ini adalah diskritisasi. Ya, diskritisasi. Ada sebuah elemen tunggal di sini, ya bentuknya seperti ini. Ini elemen tunggal, ya seperti ini. Kemudian dibagi menjadi elemen, ya elemen hingga. Ini ada 4, ya 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen, ya. Kemudian masing-masing elemen dihubungkan dengan nodal. Ini nodal, ya ya nodal. Objeknya ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di sini, ya, dengan yang di bawah, ini ukurannya lebih kecil kotaknya, sehingga lebih banyak elemennya. Ya. Perbedaannya apa antara model yang pertama dengan yang kedua? Ya, perbedaannya adalah area yang tersisa di sini, yang kosong-kosong di sini, untuk model yang kedua lebih sedikit dibandingkan dengan yang pertama. Ini lebih lebih banyak area yang kosong, ya, area yang kosong, tidak terisi, gitu. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya kalau banyak ruang yang kosong, berarti nanti tingkat kesalahannya atau errornya akan makin besar, ya, atau tingkat ketelitiannya menjadi rendah. Nah, itu fungsi dari diskritisasi atau meshing ya. Meshing itu membuat jaring-jaring seperti ini. Nah, sekarang bicara tentang elemen dan nodal. Ya, elemen dan nodal. Elemen ini kita gunakan untuk menggambarkan geometri dari benda, ya, geometri dari benda. Nah, sedangkan nodal atau titik ini digunakan untuk pergerakan, ya, karena gerakan itu adalah dari satu titik ke titik yang lain atau berdasarkan koordinat. Yang memiliki koordinat di sini adalah nodal atau titik. Nah, pergerakan nodal ini disebut sebagai degree of freedom, ya, atau derajat kebebasan. Contoh, ya, contoh di layar di situ ada nodal di sini. Nah, karena kita memiliki sumbu XYZ, ya, XYZ, maka nodal ini pergerakannya kalau lurus itu adalah translasi, kalau berputar itu adalah rotasi. Nah, masing-masing bisa ke arah sumbu X
ke arah sumbu Z dan sumbu Z, ya, baik translasi maupun rotasi. Nah, sehingga maksimal derajat kebebasan sebuah titik itu adalah 6, ya, 1,06, yaitu ada 3 translasi dan 3 rotasi. Kenapa 3? Karena memiliki 3 sumbu X, Z, dan Z. Ya, itu ada 3 translasi dan 3 rotasi. Nah, nanti di dalam software, ya, di dalam software ini akan bisa ditunjukkan berbagai gerakan dari nodal. Ya, nanti kita coba di Katia, ya. Kemudian respon atau gerakan dari nodal, ya. Nodal bergerak mengakibatkan elemen juga bergerak. Nah, sebagai contoh, ada sebuah batang di situ, ujungnya diklem atau tumpuan jepit, kemudian ditarik ke kanan. Ya, ditarik ke kanan. Nah, seharusnya kalau kita melihat seperti itu, maka pergerakan nodal ini adalah ke kanan atau searah dengan arah gaya, ya, pemberian gaya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ya, pergerakannya adalah secara aksial ke kanan, ya, ke kanan. Nah, nodal-nodal ini yang bergerak, ya, setiap nodal bergerak. Nah, kita bisa menentukan pergerakan dari nodal itu apakah dia ke arah horizontal atau ke arah vertikal, ya. Kalau dalam penentuan arah gerakan itu salah, maka di dalam finite element juga nanti akan salah. Sebagai contoh, kita mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu nodal itu bergerak ke arah horizontal, ya. Namun kita berikan gaya arah vertikal, maka tidak akan terjadi gerakan, ya. Atau modelnya itu menjadi tetap atau diam. Nah, itu juga berkaitan dengan elemen, ya. Sebagai contoh di sini elemen garis, ya. Elemen garis itu ada beberapa macam, ya. Ada aksial elemen dan ada torsional elemen, ya. Kalau aksial itu dia bergerak secara lurus, ya, atau linier, ya, dia aksial. Kalau torsional dia berputar, ya, dia torsi, ya, memiliki torsi. Nah, sebagai contoh di sini truss, ya, elemen truss namanya truss, ya, truss 2D elemen. Nah, kalau 2D berarti dia bergerak di 2 sumbu saja, ya, dia bergerak di 2 sumbu saja. Kalau 3D dia bisa 3 sumbu X, Y, dan Z. Ya. Nah, kalau kita memilih aksial elemen, maka elemen itu atau nodal itu hanya bisa bergerak lurus, ya, baik ke arah vertikal maupun arah horizontal. Nah, sedangkan torsional itu bisa berputar atau dia torsi, ya, puntiran. Nah, sebagai contoh di sini untuk beam elemen, ya, beam elemen. Beam elemen ini merupakan elemen yang bisa bergerak secara translasi dan rotasi. Jadi dia bisa sebagai aksial maupun sebagai torsional, ya. Jadi bisa bergerak aksial, lurus maupun dia berputar. Sehingga kalau kita lihat pada bagian ini, ya, ini nodal, ya, nodal ini dia bisa translasi dan bisa rotasi. Ya, itu untuk beam elemen. Maka pada waktu penggunaan material garis, ya, material line, ya, line elemen paling mudah untuk menghindari kesalahan, ya, dipilih yang beam elemen.
Ya, karena kalau beam ini dia bisa translasi dan bisa rotasi. Nah, permasalahannya apa? Kalau semua sumbu bisa bergerak translasi dan rotasi, maka perhitungannya akan menjadi lebih lama. Ya. Kemudian surface element, ya surface element atau elemen kulit. Ya, ini dicontohkan ada triangular element dan quadrilateral element, bentuk segitiga dan segi empat. Nah, perhatikan masing-masing yang membedakan adalah titiknya atau nodalnya. Ya, ada 3 nodal di sini, ya, kemudian di sini ada 4 nodal. Nah, setiap nodal ini juga bisa bergerak, ya. Nah, di dalam surface elemen itu juga sama, ya. Ada yang pergerakannya translasi, ya, atau translasi dan rotasi. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya juga nanti disesuaikan dengan pola yang kita inginkan. Ya, kalau misalnya kita menggunakan simulasi pembentukan plat yang bentuknya 3 dimensi, maka dipilih yang bisa rotasi dan translasi. Masih di surface element ini adalah plate bending, ya. Ini quadrilateral, ya. Ini plat untuk bending, ya. Ini juga sama, ini memiliki pergerakan rotasi dan translasi. Nah, perlu diingat untuk plat, ya, plat bending di sini itu sebenarnya perkembangan dari surface element, ya. Hanya saja yang ditampilkan adalah bentuknya plat memiliki ketebalan, meskipun sebenarnya yang dipakai di dalam plate elemen ini adalah sisi atau di bagian tengah, ya, bagian tengah. Kalau kita lihat itu ada titik 1, 2, 3, dan 4, ya, nodalnya itu adalah bagian tengah, ya. Jadi kalau kita umpamakan surface-nya di titik 1, 2, 3, 4, maka akan sama seperti yang sebelumnya. Demikian juga untuk membran, ya, plate membran itu juga sama persis, ya, sama persis. Nanti yang membedakan adalah pada eh, area-area untuk translasinya. Kemudian sel, ya, sel juga sama. Ini yang membedakan di rotasi. Kalau kita lihat untuk sel elemen ini setiap sumbu bisa berrotasi gitu. Kemudian elemen solid, ya, atau pejal yang dicontohkan di sini adalah tetrahedral. Tetrahedral ada 2 macam, yang sebelah kiri dengan jumlah nodal 4 atau nodes-nya 4, sedangkan yang sebelah kanan itu dia punya 10 nodal. Nah, ini yang dipakai di Katia. Kenapa? Karena Katia itu menggunakan material solid, ya, material solid. Kalau kita gunakan yang sebelah kiri, ya, ini ada 1, 2, 3, 4 nodal, ya. Ini untuk bentuk-bentuk yang lurus nggak masalah, ya. Jadi bentuk-bentuk yang lurus, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau bentuknya itu memiliki kurva atau lengkung, nah itu lebih baik menggunakan yang 10 nodes, ya. Ini di bagian atau di antara 2 nodal itu ditambahkan 1 nodal. Ya, contoh di sini, ya. Masing-masing ditambahkan 1 nodal sehingga pada bagian yang ditambahkan itu bisa melengkung, ya, bisa melengkung. Ini untuk bentuk-bentuk misalnya bola, silinder, ya, itu akan menjadi lebih baik menggunakan yang 10 knot. Ya, ya, Mohon mohon. maaf Pak, suaranya. Oke, paham Pak. Sudah, ya. Oke, oke. Paham. Ya.
Kayak ada gangguan sinyal. Nah, ini masih di solid element. Ini heksahedral, ya heksahedral. Heksahedral bentuknya kotak seperti ini. Ini ada yang linear, ini bagian yang linear. Ada 8 nodes, ya 8 titik. Nah, sedangkan yang satunya itu ada 20 nodes, ya 20 nodes atau 20 titik. Nah, ini juga penggunaannya sama. Jadi untuk benda-benda linear bisa menggunakan yang 8, tapi atau yang memiliki kurva bentuk lengkung yaitu bisa menggunakan yang 20 elemen. Nah, masing-masing elemen ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Namun intinya semakin banyak node atau semakin banyak nodal, perhitungannya akan semakin lama ya. Tapi hasil yang diperoleh lebih tepat atau lebih teliti ya. Dengan tingkat kesalahan atau tingkat error itu lebih rendah. Nah, kemudian aksi simetrik elemen ya. Aksi simetrik elemen ini bentuknya adalah dua dimensi ya. Ini kita gunakan untuk melakukan analisis benda-benda yang aksi simetri ya, memiliki akses simetri. Ya, sebagai contoh misalnya kita akan menganalisis bentuk donat ya, bentuk donat itu tidak perlu menggambar donatnya, cukup menggambar penampangnya. Ya, misalnya penampangnya lingkaran. Ya, seperti itu. Nah, contoh di sini ada ini penampangnya taper. Ya, sama. Ya, ini dia aksesnya di sini. Ini aksesnya. Kemudian sebenarnya dia berputar ya seperti ini. Ya, ini juga sama untuk bentuk 3D-nya. Ya. Nah, itu cukup kita analisis di bagian tapernya di sini. Ya, tidak perlu digambar 3D. Ya, kalau hanya aksi simetrik. Hasil yang kita peroleh mendekati atau sama gitu ya. Itu berlaku untuk material solid maupun yang sel. Contoh di yang kedua ini sel. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini cukup garis. Kalau ini kita tambahkan seperti ini, bentuknya kan mestinya seperti ini ya. Nah, seperti ini gini. Nah, seperti ini. Ini cukup garis ini saja yang kita gambarkan, ya kemudian kita analisis. Itu sudah mewakili. Nah, sama ini juga aksis simetri elemen, ini ditambahkan node di sini, ya, sehingga bentuknya menjadi lengkung. Ya. Nah, sekarang prosedur di dalam melakukan analisis, ya. Yang pertama kita lakukan diskretisasi, ya, atau memilih elemen, mengubah elemen tunggal menjadi elemen hingga atau elemen diskret, ya. Tentunya harus punya mau gambar dulu atau punya desain dulu atau punya CAD data. Kemudian yang kedua, kita tentukan ya fungsi defleksinya, ya, fungsi displacement-nya. Kemudian yang ketiga menentukan strain atau displacement dan stress strain, ya. Kemudian yang keempat menghitung ya matrik kekakuan dan persamaan. Kemudian yang kelima ini menggabungkan persamaan untuk mendapatkan kondisi batas ya atau boundary condition. Kemudian yang keenam ini menghitung persamaan degree of freedom ya atau derajat kebebasan tadi. Kemudian yang ketujuh menyelesaikan persamaan tegangan dan regangan. Nah, baru di yang delapan kita peroleh hasil. Ini finite element method kalau kita kerjakan dengan manual ya dengan manual ya bisa dengan Excel ya bisa dengan perhitungan yang manual itu juga bisa. Ini perhitungannya menggunakan matrik ya menggunakan matrik. Kenapa? Karena matrik itu nanti di situ hanya ada perkalian
penambahan, pengurangan, dan pembagian saja. Ya. Nah, kalau menggunakan software bagaimana? Ini adalah prosedur di dalam menggunakan software. Ya. Yang pertama meshing, ya meshing geometri. Harus punya CAD dulu ya, data CAD dulu. Kemudian yang kedua menentukan material properties, ya atau bahan, ya bahannya apa? Ya biasanya yang kita pakai logam, entah aluminium, ya baja, kemudian tembaga atau bronze dan sebagainya. Kalau di Katia ada beberapa yang sudah tersedia di library ya. Kemudian material itu kita terapkan pada desainnya, ya, pada gambarnya yang ada. Kemudian yang ketiga, kita tentukan gaya atau kita berikan gaya. Kemudian boundary condition, ya boundary condition itu tumpuan entah itu jepit atau tumpuan roll dan sebagainya itu. Kemudian tumpuan itu kita letakkan di nodal-nodal yang diinginkan ya atau permukaan juga bisa ya karena permukaan itu nanti ada nodalnya di sana. Kemudian yang keempat kita tentukan outputnya ya outputnya apa saja yang kita inginkan. Tapi kan nanti kalau di Katia tidak perlu karena sudah standar ya atau secara default sudah dipilih. Kemudian yang kelima kita jalankan solvernya, ya, kita running untuk menyelesaikan persamaannya. Kemudian yang keenam kita tampilkan output atau hasil perhitungannya. Gitu. Nah, ini lebih simpel. Kalau disimpelkan lagi, yaitu menjadi tiga tahap ya dalam penyelesaian FEM dengan software. Ya, yang pertama itu pre-processing. Ya, pre-processing itu sebelum diproses ya kita menggambar dulu, menentukan material, menentukan tumpuan, itu pre-processing ya, untuk mengasihkan beban. Ya. Kalau sudah lengkap baru yang kedua solving ya by employing solver ya. Kita selesaikan dengan solvernya itu. Kemudian yang ketiga baru post processing yaitu memanggil atau menampilkan hasil. Nah, itu diantaranya eh, review atau pengantar dalam finite element analysis atau computer aided engineering. Kalau ada yang tanyakan silahkan.